Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang pada pertemuan pertama kita tentang data analisis ya, atau basic of data analysis. Nah, saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait tentang materi pelatihan data analisis ini. Yang pertama, saya akan bicara tentang pengantar data analisis. Kemudian yang kedua, saya akan cerita tentang tools yang akan kita gunakan di dalam data analisis. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk kepada materi kita yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita akan bicara tentang data analisis. Ya, data analisis itu kegiatan analisis, tentunya data analis itu orangnya itu ya. Maka kita akan deskripsikan data analisis adalah kegiatan mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, teman-teman. Jadi sesederhana itu bagaimana kita bisa mengolah data ya. Nanti kita ini akan kita bagi 3 bagian. Lalu outputnya itu adalah informasi, tentunya informasi yang penting ya untuk mengambil keputusan. Siapapun ya yang mengambil keputusannya, ataupun kita ataupun stakeholder kita ya. Teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa jenis ya. Jenis-jenis analisis itu ada 4 di sini. Pertama, descriptive analysis, diagnosis analysis, predictive analysis, dan perspective analysis. Ya, ada beberapa. Pada kelas kita kali ini kita akan fokus bicara tentang descriptive analisis ya, bagaimana caranya untuk mendeskripsikan data yang sudah diolah sehingga menjadi sebuah informasi penting. Ya, sesederhana itu teman-teman. Oke, kemudian ada 3 ya. 3 tugas utama kita sebagai data analisis. Yang pertama, kita melakukan pembersihan data atau pre-processing. Kemudian kita melakukan pengolahan ya, teman-teman. Dan terakhir, bagaimana yang telah kita olah itu menghasilkan sebuah visualisasi ya, teman-teman, sehingga lebih mudah dipahami. Oke, tentu pertanyaan berikutnya adalah apa itu data kan gitu ya, data. Jadi data itu adalah semacam fakta ya, fakta-fakta mentah yang kita akan kumpulkan ya, di antara data ini kan nanti banyak data, tapi kita akan kumpulkan adalah fakta-fakta yang relevan ya, fakta-fakta yang relevan. Nah, di situ nanti ada fungsi atau kegiatan yang harus kita lakukan, namanya pembersihan data, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ada tipe-tipe data ya. Kalau di Python ini kan ada macam-macam ya, atau bahasa pemrograman yang lain juga pada umumnya. Misalnya di number ada integer, ada float, ada string, ada boolean ya, dan lain-lainnya. Namun yang akan kita jelaskan atau di dalam kelas kita nanti akan fokus kepada tipe data yang sederhana ya, number dan juga teks ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk langsung saja. Tools yang akan kita gunakan di dalam pengolahan ini menggunakan spreadsheet, yaitu Google Spreadsheet ya, Google Spreadsheet. Jadi teman-teman, bagaimana caranya mendapatkan Google Spreadsheet itu? Teman-teman tinggal memiliki account saja atau akun ya, akun Gmail, maka otomatis teman-teman nanti sudah bisa membuat file baru dalam format spreadsheet ya. Contohnya kita akan buat di sini ya, file. Saya buat new ya, new spreadsheet, berarti saya akan membuka spreadsheet baru ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang lembar kerja kita ini, apa-apa saja yang di dalamnya dan bagaimana kita akan bermain atau bekerja di lembar kerja ini ya, teman-teman. Nah, bagian atas ini ya, inilah namanya adalah judul spreadsheetnya. Nanti ini kita bisa ganti, contohnya saya ingin mengisi dengan latihan ya, latihan 01 ya. Nah, ini akan otomatis tersimpan di drive kita, teman-teman ya, tersimpan di drive kita. Namun kalau kita mau, saya mau pindahkan ke folder khusus supaya tersusun rapi, boleh-boleh saja, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal di sini masuk ke all location misalnya ya. Kalau misalnya di sini kan tidak ada nih, masukkan all location, lalu di my drive ya, my drive ini, lalu
cari di sini. Nah, kalau juga di sini tidak ada, kita buat folder baru ya teman-teman. Jadi segampang dan semudah itu untuk memindahkannya. Nah, di sini dia sudah tersimpan secara otomatis. Jadi teman-teman jangan khawatir, oh nanti belum tersimpan, tadi sudah saya olah capek-capek. Tapi jangan khawatir, sudah tersimpan secara otomatis. Nah, ini di bagian judul, lalu di sini ada bagian menu ya, ada menu file, edit ya. Kalau kita sering mengoperasikan ini adalah menu-menu yang umum kita temukan ya, file, edit, view, insert, lalu format, data, tools dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melompat ke sini juga ya, ini bagian ribbon ya, jadi dia langsung ada menu-menu yang tampak kelihatan dalam bentuk simbol-simbol ya. Kalau ini print, kalau ini kita find format, ini untuk menzoom ya, zoom in atau zoom out lembar kerja kita, kemudian ini format currency dan lain-lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau kita di sini lihat, di sini kita masuk ke dalam lembar kerja kita mulai dari sini teman-teman ya. Ini lembar kita kerjanya. Nah, yang perlu dipahami di dalam lembar kerja ini adalah ada namanya cell ya, ada namanya cell. Lalu ada namanya nanti ada kolom dan baris. Mari kita pelajari satu persatu teman-teman. Nah, kalau dia sel, nah di sini sel ini adalah tempat kita meletakkan data kita. Jadi karena spreadsheet ini adalah sistemnya adalah data sebar, jadi kita memasukkan data ke tiap-tiap sel di mana kita ingin menempatkan. Oke. Nah, di dalam satu sel itu kan kita mau cari tahu alamatnya di mana. Seperti kita bermain catur ya, ada kotak-kotaknya itu kita tahu alamat kotak tersebut ada di mana. Begitu juga di sini. Nah, di sini kita bisa cari alamatnya. Dari atas ini namanya adalah kolom, teman-teman ya. Kolom ya. Kalau yang kiri ini namanya adalah baris. Namanya baris. Nah, jadi teman-teman, untuk mencari alamat ini berdasarkan kolom dan baris. Begitu. Berdasarkan kolom dan baris. Nah, penamaannya nanti dari kolom dulu baru baris, teman-teman. Atau dari huruf dulu baru angka. Ketahuannya itu di mana? Teman-teman bisa lihat saja di bagian yang kiri ini ada tulisan di B3. Berarti sel yang saya sorot itu berada di kolom B, baris ketiga. Hitung 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman sangat penting sekali untuk mengetahui indexing ya, atau indeks atau alamatnya di mana data kita itu kita input atau kita letakkan, teman-teman ya. Sesederhana itu ya untuk mencari tahu alamat di mana di lembar kerja kita. Oke, bicara tentang lembar kerja, di sini ya, lembar kerja ini bisa lebih dari satu lembar kerja, teman-teman. Misalnya di sini satu, saya mau tambah lagi karena nggak cukup misalnya ya, atau saya buat supaya lebih mudah, saya mau tambah. Teman-teman bisa tinggal tambah di sini, ya. Lalu di sheet ini bisa kita ganti nama juga, langsung double klik misalnya, saya mau ini sesi ya, sesi 01 ya. Kemudian di sini sesi 02 ya. Jadi tinggal ganti saja seperti itu ya. Mau sesi 1, sesi 02 dan lain sebagainya. Ini kita bisa tambah banyak teman-teman lembar kerjanya. Demikian ya. Nah, ini baris sampai ke bawah juga bisa banyak, bisa sampai puluhan ribu. Kemudian di sini kolomnya juga bisa panjang ya. Ini 1 digit bisa nanti 2 digit sampai 3 digit, teman-teman. Oke. Nah, ini kita kalau mau geser ke kanan ya. Lalu kalau kita mau memperbesar memperkecil bisa tinggal klik di sini 150 ya, atau di 75 dan lain-lain sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, ada beberapa tambahan lagi yaitu bagaimana cara untuk membagikan. Nah, inilah keunggulan daripada spreadsheet, teman-teman. Kita bisa ya untuk membagikan link kita kepada orang-orang sebagai editor misalnya. Jadi kita mau kerja bareng-bareng nih, bisa nggak? Bisa, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek langsung di sini pada bagian share ya, karena secara default dia kan masih private. Kemudian kita bisa setting, kita mau bagi nih ke teman-teman kita, bisa tinggal masukkan alamat emailnya saja, teman-teman. Masukkan alamat emailnya, maka otomatis dia bisa sebagai kolaborator. Ya, kemudian bisa juga kalau secara umum nih general kita ingin orang hanya melihat saja, boleh, teman-teman bisa pilih di sini. Jadi setiap orang yang kita kirimkan linknya nanti bisa melihat. Oh, saya nggak mau, saya yang setiap mendapatkan link ini juga bisa mengedit. Teman-teman bisa ganti ini dengan editor. Ya, membuatnya menjadi role editor. Nah,
Setelah itu teman-teman bisa copy link, ya linknya nanti ini bisa teman-teman pastikan saja atau kirim di mana ya, di WhatsApp dan lain sebagainya, nanti bisa dibuka. Oke, kemudian kita tutup ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini ada bagian halaman lembar kerja kita ya, sampai ini panjang. Lalu di sini alamatnya yang kita sorot ya. Kemudian range ya teman-teman. Range itu adalah kita bisa jangkau dari mana sampai kemana. Misalnya saya mau dari B2 dari sini sampai ke 10 misalnya, dari sini sampai 10. Nah ini dia B2, ini titik 2 artinya sampai teman-teman ya, sampai. Kemudian saya mau dia dengan multi kolom juga bisa teman-teman. Nah seperti ini ya. C2 sampai F14. Ini C2 mulai, akhirnya di sini F14. Nah itu untuk mensorot teman-teman ya. Nanti kita butuh nih, mau kita ambil data di bagian sini, caranya seperti itu ya. Ini pengenalan pertama kita untuk materi pertama. Silakan teman-teman tetap stay tune untuk siap-siap menerima materi berikutnya yang jauh lebih menarik lagi.